Selamat pagi anak-anakku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Kita masih membahas tentang tema 7 yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 2. Materi pembelajaran yaitu bahasa Indonesia mengenai informasi baru berdasarkan teks bacaan, kemudian IPA tentang gaya gesek, dan SBDP atau seni budaya dan prakarya tentang karya seni aplikasi. Tujuan pembelajaran melalui tayangan video, peserta didik dapat menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, menghubungkan gaya gesek serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar, membuat karya seni aplikasi dengan mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Materi pembelajaran, keragaman budaya menghasilkan keragaman seni. Salah satu contoh karya seni adalah seni rupa. Perhatikanlah gambar berikut ini. Bagaimana? Cantik dan menarik, bukan? Gambar di atas atau gambar tadi merupakan contoh dekorasi ruang tamu dengan karya seni tempel. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengenal jenis karya seni tempel seperti kolase, montase, dan mozaik. Selain ketiga jenis tersebut, ada juga karya seni yang disebut karya aplikasi. Tahukah kamu apa itu arti dari karya aplikasi? Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Kali ini kita akan belajar membuat karya seni aplikasi dari bahan kertas origami. Bagaimana caranya? Simak berikut ini. Nanti Ibu akan mengirimkan satu buah video tentang tata cara membuat karya aplikasi. Oke, sekali lagi Ibu jelaskan nanti dalam tayangan video ya. Video terpisah dari pembelajaran ini akan Ibu kirimkan pada kalian bagaimana cara membuat karya aplikasi. Ya, mengerti ya? Untuk tugas pertama, ayo kita coba membuatnya. Kalian bebas berkreasi membuat karya aplikasi sebagus mungkin. Hasilnya dapat dijadikan hiasan di kamarmu. Kalau sudah selesai, bersuah fotolah dengan hasil karyamu tersebut dan kirimkan kepada bapak atau ibu guru ya. Jadi nanti setelah kalian buat karya aplikasi, nanti kalian tempel di rumah, kemudian kalian berselfie ria atau kalian bersuah foto ya. Nanti hasilnya kirimkan kepada bapak atau ibu guru. Mengerti? Baik, akan Ibu jelaskan lagi mengenai karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Keempat karya tersebut menggunakan aneka bahan ya. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap bahan tersebut memiliki tekstur yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tekstur halus, dan ada juga yang memiliki tekstur kasar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda-benda yang sengaja dibuat bertekstur halus ataupun kasar dengan tujuan tertentu. Hal tersebut pada umumnya berkaitan erat dengan pemanfaatan gaya gesek. Tahukah kamu apa itu gaya gesek? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Lihat, dalam gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang sedang mendorong sebuah benda ya. Nah, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya, gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat bendanya bergerak. Lihat baik-baik ya, dan lihat gambarnya dengan cermat. Besar atau kecilnya gaya gesek bergantung pada permukaan bendanya. Jadi, semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya.
Begitu juga sebaliknya, jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Berikut ini penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperbesar gaya gesek. Lihat gambarnya ya. Gaya gesek dapat diperbesar dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Contoh penerapannya antara lain ban mobil, lihat itu gambarnya, atau ban motor ya, terbuat dari bahan karet dan dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Bagian alas sepatu, coba lihat gambar yang kedua. Oke, ada gambar sepatu ya. Bagian alas sepatunya itu juga dibuat dari karet dan memiliki alur sehingga kita tidak mudah terpeleset saat menggunakannya. Dan gesekan pada rem sepeda, coba lihat gambar yang ketiga. Ada anak yang sedang menaiki sepeda ya. Gesekan pada rem sepeda yang membuatnya dapat berhenti. Jadi kalau misalnya kalian naik sepeda kemudian ada gaya gesek, jadi bisa berhenti ya, bisa di stop itu sepedanya. Selanjutnya, nomor 2, memperkecil gaya gesek. Selain dapat diperbesar, gaya gesek juga dapat diperkecil untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat permukaan benda menjadi halus atau dengan memberikan oli atau pelumas pada benda tersebut. Ya. Contoh penerapannya antara lain roda pada kulkas atau lemari es ya. Coba nanti kalian lihat di rumah roda pada kulkas atau lemari es ya. Yang membuatnya mudah itu untuk digeser atau dipindahkan ya. Mobil balap, coba lihat gambar kedua. Mobil balap yang dibentuknya dibuat aerodinamis untuk mengurangi gesekan angin dengan mobil sehingga mobil dapat melaju lebih cepat. Dan yang ketiga, pemberian oli atau pelumas ya, untuk meredam gesekan antar logam di dalam mesin kendaraan sehingga mesin menjadi halus. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ya, manfaat gaya gesek. Untuk apa saja sih gaya gesek itu manfaatnya? Gaya gesek memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu yang pertama, memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti. Seperti tadi yang sepeda itu ya. Kemudian yang ketiga, menahan benda supaya tidak bergeser. Keempat, menghangatkan tubuh saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit, maka gesekan akan menimbulkan panas. Dan yang terakhir, membuat api. Bisa dari gesekan 2 buah batu ya, atau gesekan dari batang korek api ya. Ngerti ya sayang? Demikian penjelasan tentang gaya gesek. Semoga informasinya bermanfaat ya. Untuk tugas kedua, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Pada semester 1 kalian pernah membuat peta pikiran kan? Nah, sekarang tugasnya peta pikiran yang berkaitan dengan gaya gesek ya. Nanti akan Ibu kirimkan gambarnya supaya lebih jelas ya. Ini di sini juga bisa dilihat sebenarnya, cuman untuk lebih jelasnya akan Ibu kirimkan fotonya. Jadi Ibu akan mengirimkan video yang tadi yang pertama itu tentang cara membuat karya aplikasi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tugas kedua, Ibu akan mengirimkan foto peta pikiran tentang gaya gesek ya. Nanti rangkailah informasi berdasarkan peta pikiran tersebut ke dalam suatu paragraf dengan bahasamu sendiri. Jadi nanti itu untuk tugas kedua, kalian membuat peta pikiran terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuat peta pikirannya, kalian buat suatu paragraf yang berkaitan dengan gaya gesek yang kalian buat tadi ya, dengan bahasa sendiri tentunya. Oke, paham ya? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ucapkanlah terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.